Bab 181. Isabel melambaikan tangannya untuk memberitahu bahwa dirinya tidak apa-apa. Melihat orang di seluruh ruangan menatap dirinya dengan gugup, Isabel dengan tidak berdaya menjelaskan, "Tadi aku ditendang oleh anakku." Saat ini, orang di seluruh ruangan ini baru teringat bahwa Isabel adalah seorang ibu hamil. Beberapa orang itu dengan buru-buru menjawab, "Nyonya Isabel sudah terlalu sungkan. Hal sekecil ini cukup diselesaikan dengan cara menyapa saja. Jadi, tidak perlu untuk khusus mentraktir kita makan, kan? Kali ini, biarkan kita yang mentraktir Nyonya Isabel saja. Jika badan Nyonya Isabel tidak begitu nyaman, cepatlah pulang dan beristirahat." "Betul-betul. Nyonya Isabel tidak perlu memikirkan masalah ini. Nyonya Isabel tenang saja. Perusahaanku akan menyetujui untuk mengurus merek perhiasan dari keluarga Yun. Tolong jangan memikirkan apapun." "Betul, perusahaan keluargaku juga bisa menerima merek itu juga." Isabel pun tersenyum melihat respon dari mereka semua. Isabel sebenarnya juga tahu, walaupun dirinya tidak ingin mendekati Vincent, tetapi juga berkat Vincent baru dia mendapatkan keuntungan ini. Apa yang bisa kubuat? Ini adalah dunia nepotisme. Ravindra sudah lama berdiri di luar. Melihat Isabel yang sedang mengelus perutnya, membuat Isabel terlihat lebih keibuan dan sangat menawan. Dia sudah tidak melihat senyuman Isabel dalam beberapa hari ini. Tiba-tiba di saat itu, Isabel mengeluarkan sebuah senyuman dari hatinya. Kasih sayang dan kehati-hatiannya terhadap anaknya membuat hati Ravindra meluluh. Isabel memang tidak bisa terlalu lama di luar. Dia juga tahu, walaupun acara makan ini berkumpul karena dia, tetapi meskipun dia di sini belum tentu mereka senang. Jadi Isabel langsung berkata, "Kalian tidak perlu sungkan. Aku sudah sangat senang karena kedatangan kalian di sini. Walaupun yang mengadakan acara makan ini bukan aku, tetapi aku akan tetap mentraktir acara makan ini. Maaf, aku duluan pulang karena tidak terlalu sehat. Maafkan aku jika ada yang kurang." Beberapa orang itu dengan sangat sungkan membiarkan Isabel untuk pulang dan istirahat. Isabel menganggukkan kepalanya terhadap Vincent, lalu berbicara terhadap Raisa. "Raisa, kamu yang antar aku pulang saja ya. Malam ini tidur di tempatku." Raisa dengan ragu dan menjawab, "Benar kan? Aku harus pergi. Beberapa hari ini, aku selalu memantau mereka dari villa itu. Jika aku pergi, bukankah tidak ada orang untuk memantau lagi?" Isabel sambil senyum menggelengkan kepalanya. Walaupun dia terlihat sangat susah, tetapi dia masih memaksakan untuk bersenyum. Tetapi dia masih saja memaksakan dirinya untuk menjadi tenang. Hari ini Ravindra sudah mengatakannya kepada Rahel. Masih mengharap apa lagi? "Ayo jalan. Anggap saja temani aku berbincang-bincang." Tangan Isabel menarik tangan Raisa.
lalu dengan tatapan yang pasti dan berkata, "Lagi pula, besok kan Sabtu. Kita dari Finance Group besok juga tidak perlu bekerja. Jadi kamu juga tidak punya janji kan?" Raisa berpikir sebentar lalu mengikutinya. Dia juga sangat kangen karena sudah beberapa hari tidak makan masakan keluarga Yun. "Benarkah? Tidak perlu kuantar?" Vincent melihat asisten wanitanya dan menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya. Saat tadi di kamar mandi, dia tidak melakukan apapun. Ternyata bukanlah asisten yang handal. "Tidak perlu," Isabel dengan senyum berkata. "Mungkin saja di sini ada yang perlu kamu bantu. Jadi mohon bantuannya ya." Karena Isabel sudah membahasnya sampai sini, Vincent tidak dapat mengatakan apapun lagi. Dia hanya bisa menyuruh untuk mengantarkan Isabel dan Raisa untuk pergi. Raisa dengan pelan-pelan membawa mobil pulang ke rumah Isabel. Di perjalanan, Raisa sambil mengatakan, "Beberapa hari ini, sebenarnya tidak apapun yang terjadi pada Ravindra dan Rahel. Memang Rahel ingin mendekati Ravindra, tetapi Ravindra tidak memperdulikannya." "Raisa, aku tidak ingin membahasnya," Isabel dengan datar berkata. "Karena sudah memutuskan untuk berpisah, jadi apapun yang terjadi, aku tidak ingin tahu lagi." "Baiklah," Raisa dengan tidak berdaya mengelurkan tangannya dan mengatakan, "Bagaimana beberapa hari ini?" "Ya, tetap begitu saja," Isabel dengan pelan menghembuskan nafas. "Aku datang ke rumah keluarga Yun. Pasti ada yang suka dan tidak suka. Aku ingat, sepertinya Tuan Yun mengadopsi anak saudaranya sebagai anak dia sendiri. Jadi saat kamu ke rumah keluarga Yun..." Raisa meragu lalu berkata, "Tidak ada yang terjadi di antara kamu dengan dia, kan?" "Aku mau mengatakan sesuatu padamu." Tatapan Isabel berubah. "Saat di sana, aku merasa tidak nyaman untuk berbicara. Dan juga aku tidak berani untuk menghubungimu keluar. Aku hanya bisa memintamu datang ke rumah keluarga Yun. Yerinta adalah anak dari saudara ayah, atau dapat dikatakan dia mempunyai hak untuk mewarisi. Tetapi sekarang setelah aku menganggap ayah dan ibu, posisi Yerinta menjadi aneh." "Betul juga, apalagi perilaku Tuan Yun dan Nyonya Yun terhadapmu sangat berbeda. Apakah posisi Yerinta tidak bisa merasakan tidak enak?" Raisa sambil membawa mobil sambil menjawabnya. Tatapannya sekilas melihat sesuatu, lalu tiba-tiba terhenti. Belakang mobil, dia diikuti oleh sebuah mobil. Sepertinya Raisa mengenal mobil itu. Ini adalah mobil yang dikoleksi oleh Ravindra. Tetapi mobil ini tidak diproduksi. Dia menghabiskan banyak uang dalam membuat mobil ini. Kapan Ravindra mengirim mobil ini? Tidak. Apa maksudnya mengikuti aku dan Isabel? Apa tujuannya? Raisa memikir sejenak. Lalu dia tidak bermaksud untuk memberitahu Isabel. Kenapa dia tadi membuli Isabel saat di kamar mandi? Sekarang, lalu mengikuti ke sini dengan rasa tidak malu.
Isabel beneran tidak merasakan bahwa Ravindra mengikutinya dari belakang. Lalu berkata kepada Raisa, "Menurutmu, aku juga menggunakan cara apa untuk membiarkan Yerinta mengerti bahwa aku tidak peduli dengan warisan keluarga Yun? Sebenarnya, aku tidak pernah berpikir untuk merebut sesuatu milik orang. Aku hanya ingin memiliki sebuah rumah yang dapat melindungiku." Sampai sini, Isabel menghela nafas lalu berkata, "Tetapi, beberapa hari ini perlakuan Yerinta terhadapku sedikit menjauh. Apa mungkin dia takut aku merebut warisannya?" "Sebenarnya, kamu tidak perlu khawatir terhadap hal begituan," Raisa dengan tenang berkata. "Sebenarnya masalah ini tidak termasuk masalah." "Maksudnya?" Isabel dengan keraguan menatap Raisa. "Kamu pernah berkata kepadaku, bukankah keluarga kita Dara akan memberimu sebuah uang setelah kamu melahirkan anak?" Raisa menjawab, "Walaupun uang ini sekarang masih belum diberi, tetapi cepat atau lambat tetap akan diberi padamu, kan?" Isabel menganggukkan kepalanya. "Kalau begitu, sudah benar. Kamu boleh memberitahu keluarga Yun. Sebenarnya kamu ada uang dan jika kamu melahirkan anak ini dengan tenang keduanya ini, sebenarnya kamu ada uang dan jika kamu melahirkan anak ini dengan tenang ke dunia ini, maka kamu akan menjadi orang yang memiliki ratusan ribuan warisan. Walaupun keluarga Yun juga kaya, tetapi warisan mereka adalah warisan yang tidak terlihat. Misalnya hak paten, ilmu kedokteran, dan lain-lain. Semua ini bukan gampang untuk mewariskannya. Jika kamu tidak menyentuh ilmu yang berhubungan, maka itu tidak mungkin." Raisa dengan gampang menjawab. "Jadi, masalah ini kamu tidak perlu khawatirkan." Sebenarnya Isabel tidak berencana untuk meminta uang ini. Tetapi, dilihat-lihat, ini juga sebagian dari kontrak. Setelah kontrak itu habis, maka tibalah saat untuk mendapatkan uang. Yang dikatakan Raisa tidak salah. Jika aku memilih sebuah rumah atau aku bisa tetap tinggal di rumah keluarga Yun, maka Isabel tenggelam dalam pikirannya yang berbelit. Dia tidak menyadari bahwa Raisa terus-menerus melihat ke kaca spion belakang. Ravindra terus-menerus mengikuti dari belakang. Lagi pula, semua orang adalah pembawa mobil yang handal. Apalagi kemampuan menyetir Ravindra yang tidak mungkin dikalahkan oleh Raisa. Jadi dia hanya dapat membiarkannya untuk mengikuti. Setelah sampai di rumah keluarga Yun, Raisa dan Isabel masuk ke dalam rumah dan langsung masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Mobil Ravindra terhenti dari kejauhan. Dia tidak bergerak lalu dengan diam-diam melihat mobil Raisa hilang dari depan matanya. Adanya Raisa yang menasihati Isabel membuat Isabel merasakan ketenangan yang banyak. Terakhir, Isabel juga berencana menggunakan saran dari Raisa. Dan ternyata benar. Setelah Isabel membahasnya dengan Yerinta, bahwa dirinya tidak tertarik dengan warisan dan tidak ingin menyentuh harta dari keluarga Yun,
Perlakuan Yarinta dengan dirinya semakin baik dalam sekejap. Seminggu pun berlalu begitu saja. Saat Isabel membawa gunting dan ingin merapikan bunga kamelia di depan, tiba-tiba terdengar suara pembantu wanita yang berkata dengan seseorang, "Aneh sekali, mobil itu datang lagi." "Shh, Tuan dan Nyonya tidak mengatakan apapun, jadi kamu juga jangan berkata sembarangan." Terdengar suara larangan dari orang lain. Isabel dengan penasaran bertanya, "Apa yang kalian bicarakan?" Dua pembantu wanita itu tidak berani berkata apapun. Isabel sengaja menaikkan suaranya. "Kenapa? Apa karena margaku bukan Yun? Jadi kalian tidak menjawab pertanyaanku?" Dua pembantu wanita itu terkejut dan langsung menjawab, "Nyonya, kami bukan bermaksud begitu. Sebenarnya, ceritanya, sejak 7 hari yang lalu, tiba-tiba ada satu mobil yang muncul di depan rumah yang datang setiap malam dengan waktu yang berbeda. Lalu berhenti di depan pintu hingga pagi hari, baru pergi. Tidak tahu siapa yang bisa melakukan hal begitu. Apa mungkin penggemar salah satu Nona Yun? Kita masih menebak siapa orang itu." Isabel terdiam. Tidak tahu kenapa dia tiba-tiba terfikir sebuah ide buruk. Tidak mungkin dia. Isabel meletakkan gunting itu lalu membalik badan berjalan keluar. Sesampai Isabel di depan pintu, dia melihat sebuah mobil yang berhenti di depan. Dia melihat dan langsung tahu itu adalah mobil Ravindra. Karena Ravindra pernah memberitahukan bahwa mobil dia mempunyai ciri khas. Mobil yang memiliki nomor plat antara kota N dan kota S adalah mobil miliknya. Hati Isabel menjadi sangat bingung setelah melihat mobilnya. Bab 182. Apa maksudnya? Dengan kabar dari pembantu perempuan, dia sudah di depan rumah keluarga Yun selama 7 malam. Apakah dia sudah gila? Bukankah dia mau bersama dengan Rahel? Kenapa dia masih kesini walaupun sudah kecewa terhadapku? Isabel menguatkan hatinya dan membalikkan badannya. Ravindra lalu menekan klakson. Isabel tiba-tiba terhenti. Kemudian Ravindra menghidupkan mobilnya, lalu bergerak ke arah Isabel. Dia membuka pintu mobil, lalu dengan pelan berkata pada Isabel, "Naiklah." Isabel terkejut. "Aku belum makan." Ravindra melanjutkan. Isabel melihat mata Ravindra yang terlihat sangat lelah. Tampaknya dia memang sudah lama tidak istirahat dengan baik. Dia juga tahu jika rasa sakit hati ini sangat tidak berguna. Ravindra menaikkan dagunya terhadap Isabel. Walaupun saat ini sebenarnya Ravindra sangat lelah, tetapi dia masih memberikan senyumannya terhadap Isabel. Tiba-tiba Isabel naik ke dalam mobil. Setelah selesai memakai sabuk pengaman, Ravindra langsung melaju cepat. Isabel mengira Ravindra bisa membawa dirinya untuk pergi makan. Tidak disangka, Ravindra malah membawanya ke hotel lalu membuka kamar. Setelah Ravindra mengambil kunci kamar dan membukanya, dia mengatakan kepada Isabel,
Duduklah, aku mandi sebentar. Isabel dengan bingung duduk di sofa kamar. Dan Isabel pun sadar setelah mendengar suara air yang berasal dari kamar mandi. Ya Tuhan, apa yang kulakukan? Kenapa diriku mengikuti Ravindra datang ke hotel? Apa hubunganku dengan Ravindra? Pasangan suami istri. Itu kontrak. Isabel langsung berdiri dan berencana untuk pergi. Saat itu juga terdengar suara ketokan pintu. Direktur, pesanan makan malam Anda sudah datang. Isabel terkejut. Lalu dilanjutkan suara Ravindra yang terdengar dari kamar mandi. Isabel, bantu aku terima ya. Tatapan Isabel tiba-tiba menjadi tajam. Setelah mempertimbangkan dalam waktu yang lama, terakhir dia membuka pintu, lalu membiarkan koki mengantarkan makanan itu masuk. Halo Nyonya. Beberapa koki itu menyapa Isabel. Isabel merasakan dirinya sedikit tidak baik. Kenapa semua keadaan ini tampak sangat aneh? Semua koki itu meninggalkan ruangan setelah meletakkan makanannya. Ravindra yang sedang mengeringkan rambutnya, memakai mantel mandi melihat Isabel yang sedang melamun. Dia langsung mengatakan, "Duduk dan makanlah." Isabel dengan tatapan tidak mengerti melihat Ravindra. Kenapa dia bisa dengan tenang mengatakan 3 kata itu? Aku tidak ingin mengatakannya 2 kali. Ravindra dengan ekspresi tidak senang menatapnya. Isabel juga merasakan capek karena berdiri terlalu lama. Dia pun duduk di depan Ravindra. Ravindra, Isabel barusan ingin membuka pembicaraan. Tapi sebelum Isabel memulainya, Ravindra langsung memotong dan berkata, "Kamu mau makan ikan salmon atau ikan tuna? Ini semua barusan diimpor dari Jepang. Jadi kesegarannya masih terjamin." Isabel sekali lagi membuka pembicaraan. Tetapi masih saja dipotong. Aku hanya menyediakan sedikit untukmu. Jika ingin makan lebih banyak, maka lain kali makan lagi. Karena tidak bagus untuk makan terlalu banyak makanan sari laut dalam sekali makan. Ravindra memberikan sepotong ikan salmon untuk Isabel dan menaruhnya di depannya. Kamu tidak boleh minum bir karena sedang hamil. Jadi aku khusus membawakan jus buah dari rumah untukmu. Isabel terdiam melihat Ravindra yang dengan inisiatif memberikannya jus buah. Jika Ravindra yang dulu, dia tidak pernah bisa melakukan hal begituan, memberiku makanan, dan sup sudah paling maksimal. Masalah memotong buah, dia pun tidak pernah mau melakukannya. Apa yang terjadi hari ini? Ravindra malah tidak merasakan keanehan karena dirinya membuat segalanya dengan dirinya sendiri. Dia melanjutkan, "Semua jus ini adalah buah pilihan. Kamu juga tahu, aku sangat teliti dalam hal begituan." Tidak tahu kenapa, Isabel merasakan lingkaran matanya tiba-tiba berair. "Cicipilah." Ravindra membawakan sebuah gelas ke mulutnya Isabel untuk dicicipinya. Isabel tidak menolak tatapan Ravindra yang tampak sangat kasihan.
Jadi dia pun menerima dan meminumnya. Wah, rasanya memang enak. Ekspresi Ravindra menjadi sangat senang karena Isabel meminum jus darinya. Kesenangan dia memberikan orang merasakan sebuah rasa untuk pantang menyerah. Isabel merasakan seluruh dunia ikut menjadi terang. Ternyata inilah hasil dari orang tampan. Isabel mengulurkan tangannya menerima gelas dan meminumnya. Ravindra dengan senang memulai makanan-makanannya. Ravindra makan dengan sangat cepat dan tampak sangat elegan, hingga tidak membiarkan orang melihat cacat sedikit pun. Isabel memegang gelas di tangannya. "Kenapa kamu mau?" "Karena aku kangen padamu." Sepertinya Ravindra sudah menebak apa yang mau ditanya oleh Isabel. Makanya dia menjawab dengan sangat tegas. Jawaban ini membuat air mata Isabel bertambah semakin banyak. Isabel menggosok hidungnya tanpa menjawab. "Aku sudah seminggu tidak bertemu denganmu." Gerakan tangan Ravindra tiba-tiba menjadi pelan lalu menjawab. Isabel tiba-tiba tidak tahu harus bagaimana menjawabnya. Mereka makan malam dengan diam. Lalu tidak lama ada orang yang datang untuk membereskan. Bibi Narti datang dan membawakan sebuah koper dan pergi. Isabel terdiam. Apa maksudnya ini? "Bukalah, ini yang kusediakan untukmu." Tatapan Ravindra sedikit menghindar, sepertinya terlihat sedikit gugup. Apa yang perlu membuatnya merasa gugup? Isabel membuka koper dan rasa penasaran. Saat dia membuka koper itu, muka dia menjadi merah. Di dalam koper itu terdapat sebuah baju tidur yang sangat cantik. Apa maksudnya? "Malam ini, tinggallah di sini." Tatapan Ravindra terlihat menghindar. Dia seperti remaja yang baru jatuh cinta karena mukanya memerah setelah mengatakan hal begitu. Walaupun dia tidak mengatakan apapun, tetapi telingnya dia menjadi merah. Karena Isabel tidak menolak, maka Ravindra menganggap dia sudah menyetujuinya. Kali ini tidak ada orang yang datang melayani Ravindra. Dia melakukan segalanya dengan sendiri, lalu menampun air dan melayani Isabel mandi. Saat Isabel masuk ke dalam kamar mandi, dia melihat Ravindra sudah menyiapkan odol gigi untuk dirinya. Mukanya tanpa sadar menjadi merah. Aku melihat semua yang Ravindra lakukan kepadaku. Tetapi, halangan pada kita berdua sudah terlalu banyak. Apa yang bisa kubawa untuk dibandingkan dengan ibunya Ravindra? Keadaan rumah kita Dara sangat rumit. Yang ku ketahui hanyalah sebuah sudut kecil saja. Saat Ravindra masih kecil, saat mereka sekeluarga bertiga di perjalanan pulang terjadi sebuah kecelakaan. Keberadaan ayah Ravindra tidak jelas. Tetapi ibunya demi menjaga Ravindra, dia rela membiarkan kedua kakinya patah ditabrak mobil. Saat sampai di rumah sakit, kedua kaki ibu Ravindra sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Karena kejadian inilah membuat Ravindra yang dicari
oleh Rahel hingga mengelilingi dunia. Siapa sangka dalam waktu 6 tahun, dia sudah berkembang besar hingga menjadi raja di dunia industri. Justru karena pengorbanan ibunya Ravindra, membuat Ravindra tidak bisa menolak permintaan ibunya. Jika ibu Ravindra campur tangan dengan pernikahan ini, maka dirinya tidak mungkin bisa berjalan dengan Ravindra lagi. Maka dari itu, Isabel dengan tegas memilih untuk bercerai. Tetapi hari ini dia melihat Ravindra yang memperlakukan dirinya dengan sangat berhati-hati, membuat dirinya untuk susah mengatakan hal ini. Saat keluar, dia melihat tempat tidur yang sangat rapi dan selimut yang terbuka satu sisi menunggu Isabel untuk tidur. Aku berjanji tidak melakukan apapun di malam ini. Aku hanya ingin tidur sambil memelukmu. Mata Ravindra tiba-tiba dengan pelan melihat. Alisnya perlahan mengangkat dan tampak seperti meminta dan memohon dengan gelisah. Diikuti dengan kedipan mata yang diikutin air mata, siapapun yang melihat tatapan Ravindra yang sangat kasihan, pasti juga tidak akan dengan teganya menolak. Isabel dalam hati menghembuskan nafas. Ravindra, apakah kehidupan lampau aku berhutang budi padamu? Isabel dengan pelan-pelan berjalan ke arah tempat tidur. Tatapan Ravindra tiba-tiba bersinar. Dia langsung menarik selimut untuk memberikan Isabel berbaring. Ravindra dengan cepat naik ke tempat tidur. Dia tidak sembarangan bergerak. Dia hanya dengan diam-diam memeluk Isabel, lalu menyelipkan kepalanya ke dalam rambut Isabel. Dia menarik nafas yang panjang dan berkata, "Aroma inilah yang kumau. Walaupun orang lain keramas menggunakan sampo ini, tetapi tetap tidak ada aroma kamu." Setelah mendengar, mata Isabel menjadi merah dan hampir menangis. "Iya, tidurlah." Isabel menahan untuk tidak menangis, lalu dengan lembut menjawab, "Apakah kamu sudah beberapa hari tidak beristirahat?" Setiap hari sepanjang malam menjaga di depan rumah keluarga Yun. Pagi hari masih mau ke kantor. Aneh jika dia bisa istirahat. Iya, aku memang kasihan kepadanya. Aku memang tidak tega melihat dia yang sedang menyiksa dirinya, membuat hatiku merasa lebih sakit dari dia. Isabel tidak bisa menahan lagi. Dia pun mengelurkan tangannya memeluk pinggang Ravindra. Jari tangannya melewati punggung yang berotot. Isabel juga mengikuti Ravindra menarik nafas yang panjang. Betul, walaupun orang menggunakan merek sabun yang sama, tetapi tetap saja tidak ada aroma Ravindra. Yang kita suka tetaplah aroma kamu. Bab 183. Hari ini, Isabel baru selesai dari kelas prenatal. Raisa pun datang setelah menyimpan HP-nya. Wah, tidak disangka, hamil sangat merepotkan. Tatapan Raisa berhenti di perut Isabel, lalu berkata,
Aku salut padamu yang membaca buku begitu lama terhadap perutmu. Juga tidak merasakan lelah. Isabel mengelus perutnya lalu dengan nada lembut berkata, kata dokter, sebenarnya anak kita bisa mendengar yang sering kita bicara kepadaku. Raisa tertawa dan berkata, baiklah, aku sekarang tidak bisa mengerti semua ini. Walaupun Ravindra denganmu, sudahlah, jangan bahas lagi. Walaupun dia sedikit brengsek, tetapi dia sangat baik pada anak kalian. Beberapa hari ini, dokter itu juga sangat rajin karena terus-menerus datang ke sini. Ayo pergi, baca buku juga lelah kan? Ayo pergi nonton bioskop dan makan untuk merilekskan badan. Isabel tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Tunggu, aku ganti baju sebentar. Saat mereka sudah bersiap-siap untuk berangkat, ponsel Isabel tiba-tiba berbunyi notifikasi masuknya pesan. Isabel mengeluarkan ponselnya dan HP Raisa pun menerima sebuah pesan. Mereka berdua bersamaan menundukkan kepala mereka. Ada orang yang membagikan kupon belanja grup untuk mereka berdua. Raisa menaikkan kepalanya. Lalu dengan tatapan yang bingung berkata, aku tidak berbelanja grup. Apakah ini salah kirim? Isabel dengan ekspresi terkejut mengatakan, aku juga tidak belanja grup. Selanjutnya, datang lagi sebuah pesan di ponsel mereka berdua. Kali ini adalah kupon nonton bioskop bersama. Bukankah ini terlalu aneh? Tiba-tiba, kita diberi kupon belanja grup. Aku kebetulan mau bilang kepadamu. Ini adalah film yang ditayangkan hari ini. Dan ratingnya juga lumayan tinggi. Siapa ini? Apakah dia cacing di dalam perutku? Aku belum saja sempat membeli tiket, sudah ada yang membelinya. Raisa pun menjerit. Wajah Isabel dengan tidak mengerti menanya, bagaimana ini? Apakah ada orang salah mengisi nomor telepon? Apakah kita perlu mengirim balik untuk mereka? Raisa dengan mulut yang memiring menjawab, biarkan saja. Bagaimana mengembalikannya? Kita saja tidak tahu siapa yang membeli. Biarkan saja. Lagian sudah dikirim ke nomor kita. Jadi kita pergi makan saja. Jika ketemu dengan orangnya, kita membayar lagi saja. Isabel berpikir dan merasa logis. Mereka berdua tanpa merasa aneh, lalu bersiap-siap untuk menggunakan kupon ini pergi makan. Di lain sisi, Ravindra di dalam kantornya berjalan ke sana ke sini dan terus bertanya, sudah siap diurus belum? Juan duduk di sana dengan sibuk menjawab, sudah beres, Direktur. Aku sudah mengirimkan kupon grup kepada mereka. Tiket bioskop juga duduk bersama. Ravindra sedikit tidak yakin. Apakah begitu benar bisa? Asisten yang bernama Juan dengan yakin menjawab,
Saat aku kencan dengan pacarku juga begitu. Kita beli kupon grup dari internet, lalu langsung ke sana. Ravindra terkejut. Dia tidak pernah memperdulikan masalah diskon. Dan apakah Ravindra perlu menggunakan kupon diskon? Tapi tidak bisa tidak diakui. Anak muda sekarang semua begitu sangat kencan. Nando berdiri di depan pintu sangat lama karena menunggu Juan mengurus semua masalah ini. Lalu dia mendorong pintu masuk. Direktur, ini daftar jadwal yang Anda mau. Belakangan ini, direktur terus-menerus menarik Juan dan asisten lainnya. Aku yang tampak hanya bertanya asal. Lalu kemudian dia memaksa Juan untuk menceritakan proses pacaran. Kemudian dengan ekspresi ingin belajar membuat Nando menjadi tidak bisa berkata apapun. Ravindra menganggukkan kepalanya, lalu menatap Nando dengan nada menyalahkan dan berkata, "Nando, sudah saatnya kamu pacaran." Hati Nando dipenuhi dengan rasa pahit. Direktur, alasan aku tidak pacaran sampai sekarang, bukankah karena Anda menyuruhku untuk mengikuti Anda kemana-mana setiap hari? Tapi Nando tidak berani mengatakannya. Sebagai asisten utama direktur kita dari Finance Group, dia juga ditakdirkan untuk sibuk setiap saat. Jadi, Nando sering terbang mengelilingi seluruh dunia. Nando mengelus hidungnya dan menjawab, "Baik, direktur, aku akan dengan cepat mencari pacar." Isabel dan Raisa membawa mobil sampai ke alamat di ponsel tersebut. Semasuk pintu, Isabel dengan sedikit tidak yakin bertanya dengan pelayan di sana sambil mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Halo, apakah kupon belanja grup ini bisa dipakai?" Pelayan itu melihat lalu dengan ramah menjawab, "Bisa, ini bisa dipakai. Lagi pula juga sudah ada yang memesan tempat ini, jadi tamu yang memberikan kupon ini dapat langsung mendapatkan ruangan VIP." "Apa? Masih bisa begitu?" Isabel dan Raisa saling menatap. Mereka dengan suasana hati yang gugup mengikuti pelayan itu masuk ke ruang VIP itu. Tapi cara traktir yang berbeda ini sungguh istimewa. Isabel sedikit penasaran ulah siapakah ini. Intinya orang ini tahu nomor ponselku. Dan orang ini selain tahu nomor ponselku, dia juga tahu nomor ponsel Raisa. Yang tahu nomor kita berdua hanyalah beberapa orang saja. Saat mereka sampai di ruangan, Isabel menjadi tidak enak setelah pelayan itu membuka pintunya. Ravindra sudah duduk di dalam dengan ekspresi yang memastikan kita akan datang. Apakah kupon ini dikirim olehnya? Mata Raisa membuka besar. Dia pun mengucek matanya. Dibanding Isabel yang terkejut, Raisa malah menjadi ketakutan. Seorang direktur kita dari Finance Group, seorang pewaris yang memiliki ribuan harta, tiba-tiba membeli kupon belanja grup demi menghemat beberapa kuai. Maaf, jika sembarangan menyuruhnya mengeluarkan sedikit uang dari kantongnya, pasti di atas puluhan juta. Ini hanya penghasilan dalam negeri, belum lagi penghasilan dari Eropa dan Afrika. Dengar kabar,
Kalian mau makan di luar? Yang penting kan makan. Bukan makan di mana dan makan dengan siapa. Anggap saja makan di meja bersama. Ravindra dengan tidak malu berkata. Apakah dia kesurupan? Saat ini juga tiba-tiba ada seseorang yang datang. Ravindra, apa yang terjadi? Padahal Rahel sebenarnya datang dengan sangat senang. Tetapi saat dia datang, dia menyadari keberadaan Isabel dan Raisa. Apa-apaan ini? Ya Tuhan, kita juga ingin tahu apa yang terjadi. Intinya juga kencan. Ya sudah, bersama-sama saja. Ravindra tersenyum licik. Raisa langsung menjadi yang pertama menyadari keadaan ini. Dia langsung menarik Isabel masuk. Sini, karena kuponnya sudah diverifikasi, rugi jika tidak makan. Isabel langsung ditarik begitu saja oleh Raisa. Hati Rahel terasa sangat gelisah. Karena hubungan Rahel dengan ibunya Ravindra lumayan baik, jadi dia meminta ibu Ravindra untuk menelponnya memaksa Ravindra mengajak Rahel untuk berkencan. Tetapi yang tidak disangka, ada Isabel si ibu hamil ini dan Raisa yang menyebalkan. Tetapi saat dia melihat Isabel dan Raisa sudah masuk, jika dia pergi dengan begitu saja, bukannya berarti dia menyetujui Ravindra dengan Isabel. Jadi Rahel juga ikut masuk ke dalam. Untuk memberitahu hak milik, Rahel langsung duduk di samping Ravindra. Sepertinya Raisa sudah menebak sesuatu dan dalam hatinya dia memberikan tanda jempol. Ravindra, kamu sungguh hebat. Sepertinya Isabel terpikir sesuatu. Mukanya tiba-tiba tersenyum. Melihat wajah Isabel tersenyum membuat Ravindra menjadi tenang. Tetapi Rahel yang duduk di sebelah sudah sangat emosi. Apaan? Kenapa kencan pertama dia dan Ravindra harus diikuti oleh dua nyamuk pengganggu ini? Tidak, nyamuk ini sudah hampir menekan habis keberadaannya. Jikapun aku terlihat kasihan, apa gunanya? Selain jadi korban dan menerimanya, masih bisa apa lagi? Pergi begitu saja. Bukankah terlihat lebih menyedihkan? Tidak lama pelayan itu mengantarkan makanan paket kupon mereka. Tetapi Ravindra tidak pernah memakan di luar. Jadi setelah semua makanan ini sudah keluar, Ravindra hanya melihat sekilas dan sepertinya tampak tidak ingin memakannya. Isabel membalikkan badannya dan mengeluarkan sebuah kotak di meja. Dia menaikkan kepala dan berkata kepada Ravindra, "Ini adalah makan kecil yang disediakan dari rumah untuk aku dan Raisa. Makan saat menonton film. Apakah kamu mau mencicipinya?" Mata Ravindra tiba-tiba menjadi bercahaya dan menatap Isabel dengan sangat menjiwai. Tanpa keraguan, Ravindra langsung makan satu persatu, tetapi dia bukan mengantarnya ke mulut dia sendiri, melainkan ke mulut Isabel. Isabel terdiam melihat Ravindra. Ravindra dengan senyumannya melihat diriku. Tatapan matanya yang dipenuhi dengan asmara membuat orang susah untuk menolak. Isabel pun membuka mulutnya dan memakannya. Melihat sepasang suami istri ini bermesraan membuat orang di samping terasa sangat tersiksa. Yang paling tersiksa sebenarnya adalah Rahel.